Nah, bagaimana sih cara membuat password nih? Berbicara mengenai password tadi, agar password tersebut kuat dan si peretas tuh susah untuk menembus server situs websitenya kita. Hello amazing people, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya tetap bersemangat untuk menjalani aktivitasnya. Oke, sebelum itu saya mempunyai sebuah pantun. Jalan-jalan ke toko seni, Cakep. jangan lupa mampir ke Menui. Cakep. Kembali lagi bersama saya Nartini, mari kita ngobrol santai. Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Naya lagi. Hai Kak Naya. Hai. Apa kabar nih Kak? Baik sekali. Selalu baik ya? Iya, selalu baik. By the way, sudah lama kita tak jumpa Kak ya. Iya. Dan Asungkara masih dalam keadaan sehat. Kita jumpa kembali. Nah, jadi pada kali ini tentunya ini merupakan sebuah kesempatan langka karena kita bertemu kembali. Jadi saya nggak mau menyia-nyiakan. Saya ingin bertanya-tanya lagi bersama Kak Naya. Tentunya masih seputaran dengan dunia website. Oke Kak, jadi ketika kita bekerja, melaksanakan tugas dan mengerjakan suatu hal memang penting, bahkan sangat penting untuk selalu memperhatikan keselamatan kerja atau yang sering dikenal dengan istilah selalu memperhatikan SOP agar pekerjaan yang kita laksanakan tetap aman. Nah, berbicara mengenai keamanan, apakah dalam situs website juga terdapat keamanan Kak? Dan misalnya kalau ada, apa itu keamanan situs website? Simpelnya gini, kita membuat website kan kita upload ke server yang letaknya itu mungkin di luar negeri atau di Indonesia. Nah, server itu bisa diakses oleh semua orang di dunia ini kan, karena terhubung ke internet. Nah, jadi mereka hanya bisa mengakses bagian luarnya saja, sedangkan kita bisa mengakses ke lebih dalam seperti itu. Jadi untuk melindungi dari akses yang tidak diperlukan oleh orang-orang yang di luar tersebut, diperlukanlah keamanan situs website. Seperti itu sih. Jadi sedikit saya tangkap, apakah keamanan situs website ini dapat dikatakan sebagai perisai atau pelindung si pembuat website? Seperti itu. Wah, menarik sekali Kak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, apa sih yang akan terjadi jika misalnya keamanan situs website kita tidak cukup baik? Ya, kalau seperti itu sih mudah diretas ya. Sama seperti kita memiliki rumah. Apabila keamanan rumah kita itu tidak baik ya kan mudah diserang. Kemasukin maling. Ya, itulah seperti itu. Kemalingan lah. Jadi sama juga seperti di website. Jika keamanan website kita kurang ya mudah diretas seperti itu. Jadi emang perlu diperhatikan keamanan tersebut. Sangat perlu. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan yang ketiga. Nah, apakah sertifikat SSL cukup untuk keamanan situs web? Kalau dikatakan belum cukup, tapi SSL itu sangat penting. Tapi sebelum itu apa sih kepanjangan SSL itu? Kalau kepanjangan SSL sih Secure Socket Layer kan. Secure Socket. Nah, fungsi dari SSL tersebut yaitu menjaga komunikasi antara browser dengan server. Jika dikatakan cukup, tentunya tidak, tetapi sangat penting. Dan karena SSL tersebut hanya melindungi sebagian kecilnya saja, sedangkan penyerang dari luar tersebut bisa mengakses dengan kesalahan-kesalahan kode yang kita buat dalam pembuatan website seperti itu. Oke, nah jadi ada istilah kerentanan situs web. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kerentanan situs web dan dari mana asalnya? Kerentanan, kalau kita ibaratkan sih seperti kuat tidaknya website kita kan. Kalau asalnya dari mana? Ya dari kita sendiri. Kita membuat website, apakah sudah cukup aman seperti itu dalam pembuatan kode-kodenya itu, apakah sudah baik seperti itu, dalam mudah tidaknya diretas oleh
orang luar. Jadi kerentanan itu aman atau tidaknya situs website kita. Ya seperti itu. Dan hal itu ditentukan oleh si pembuat Websitenya. website. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih cara kita menjaga keamanan dari WordPress? Ada beberapa cara sih. Yang pertama, kita update WordPress kita ke versi yang terbaru. Lalu kita dalam pembuatan situs web gunakan plugin atau tema yang benar-benar populer atau keamanannya sudah terbukti. Jangan gunakan yang abal-abal gitu kan, karena kita tidak ketahuan apakah itu aman atau tidak. Dan yang ketiga, gunakan password yang memang benar-benar kuat. Itu dia sih. Gunakan password yang benar-benar kuat dan susah untuk ditebak. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut Kak. Nah, bagaimana sih cara membuat password nih? Berbicara mengenai password tadi, agar password tersebut kuat dan si peretas tuh susah untuk menembus server situs websitenya kita. Saya sih ada tips ya. Membuat password untuk WordPress kita tuh gunakanlah maksimal atau minimal 20 digit ke atas, dan usahakan masukkan huruf kapital, masukkan huruf kecil juga, angka, tanda baca seperti strip, titik, koma gitu, dan jangan gunakan elemen-elemen dari WordPress kita. Misal kita memiliki situs web bernama Ola Web Design. Nah, janganlah menggunakan elemen-elemen dari nama website kita seperti Ola 123. Itu usahakan jangan. Gunakanlah kata-kata yang memang susah ditebak oleh sang peretas. Nah, tadi kakak sempat bilang bahwa minimal password tersebut 20 digit. Kalau apakah ada batas maksimalnya? Tentu tidak. Maksimal sih kalau bisa banyak ya. Ya boleh aja sih. Boleh aja. Nah, jadi penting untuk kita membuat password yang susah dan juga tidak terlalu gampang. Di password kita susah tapi mudah untuk diingat. Susah tapi mudah untuk diingat. Wow. Masih misteri, susah tapi mudah untuk diingat. Tapi kan seiring dengan berjalannya waktu, sebagian besar manusia, terutamanya saya, itu pikun Kak, atau mudah lupa. Nah, bagaimana sih, ada tips nggak mengatasi hal tersebut? Nanti kita lupa password kita sendiri gitu, misalnya kayak pengalaman-pengalaman yang sudah sempat saya alami. Ya bisa kita catat kan, misal di file Word gitu kan, bisa kita catat lalu bisa kita taruh di tempat yang aman. Itu sih. Catat sih Kak. Ya. Oke, sekarang kita berbicara mengenai malware nih Kak. Apa sih itu malware? Sepengetahuannya Kakak. Ya, malware itu ibarat aplikasi yang digunakan untuk kejahatan. Simpelnya kayak gitu. Tapi yang buat malware itu kan sang peretas atau bisa dikatakan hacker kan. Dia membuat malware untuk menyerang situs website kita. Seperti itu. Jadi malware ini aplikasi? Ya, aplikasi atau program. Bagaimana sih kita dapat mengetahui bahwa di situs webnya kita itu ada malware-nya sih atau tidak gitu? Ya, kalau kita lihat sih dari ciri-cirinya, entah perubahan website kita yang tidak kita edit misalnya kan, atau situs website kita mulai melambat, seperti itu sudah bisa dikatakan ciri-ciri udah kemasukan malware. Jadi kita hanya bisa melihat ciri-cirinya aja Kak ya. Oke, kita lanjut. Apakah malware ini akan mempengaruhi situs websitenya kita? Tentu dengan adanya malware yang seperti saya katakan tadi, situs website kita bisa melambat, bisa berubah dengan sendirinya, bisa dicuri data-data penting kita dengan adanya malware ini, seperti itu. Dan kalau seperti itu kan sangat merugikan nih si malware ini Kak. Iya. Bagaimana cara untuk membasmi si malware ini biar nggak memasuki situs website kita?
Ya kalau membasmi kita bisa cegah terlebih dahulu ya. Seperti yang saya katakan tadi, gunakan tema atau plugin yang popularitasnya itu sudah bisa dikatakan bagus. Biasanya yang seperti itu tidak ada malware-nya, dan hindari juga penggunaan tema atau plugin yang tidak diketahui asal usulnya. Seperti itu sih. Oke, sekarang mengenai cara kerja. Bagaimana sih cara kerja dari si malware ini, Kak? Cara kerjanya, malware diciptakan oleh hacker lalu dipasang di tema atau di plugin kalau di WordPress. Nah, jika kita menginstal plugin atau tema tersebut, berarti kita sudah mengizinkan malware itu untuk beraksi di website kita. Nah, dari situlah sang peretas bisa mengakses situs website kita dengan perantara malware ini. Wow, ngomong-ngomong serem juga si malware, Kak ya. Oke, mungkin itu saja dulu pertanyaan dari saya. By the way, lumayan banyak sih tadi saya bincang-bincang bersama Kak Naya, dan terima kasih banyak. Mohon maaf karena telah menyita aktivitasnya Kak Naya. Dan semoga apa yang telah kita sharingkan, apa yang telah kita diskusikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah, terutama untuk si pejuang mungkin saat ini lagi membuat website dan lain sebagainya. Dan tentunya apa yang Kak Naya tadi bagikan itu sangat bermanfaat untuk saya secara pribadi. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Naya. Dan mungkin itu saja dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, jika kalian mempunyai pertanyaan seputaran diskusi kami tadi, kalian bisa tanyakan melalui kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan, and see you.